Tadi kita sampaikan bahwa aktivis belum menjadi aktivis kalau belum di penjara ya memang betul, karena tugas aktivis itu kan utamanya adalah bagaimana melakukan kritik yang membangun terhadap jalannya pemerintahan yang ada gitu kan. Ya. Perasaan podcast saya mengejar suatu terus ya. Di sini ada judul buku teman-teman tentang seks dalam penjara. Oh, wow. Wow. Sekali lagi kiri menyenangkan, Mas. Oh. Tapi tidak menghidupimu Tidak kan? menghidupimu. Biarkanlah mereka membumi hanguskan taman bunga. Tapi jangan pernah lupa bahwa musim semi itu akan datang. Selamat pagi teman-teman, hadir kembali bersama kami di Buka Buku by Persepana.id, sebuah platform YouTube yang menghadirkan cerita-cerita mengenai buku dan mengulas mengenai buku yang akan menemani teman-teman semuanya di waktu longgar teman-teman semuanya untuk mendengarkan ulasan-ulasan kami. Kesempatan kali ini Buka Buku menghadirkan seseorang yang cukup lama menghilang dari dunia persilatan karena baru saja mengakhiri masa lajangnya dan dia sekarang berstatus sebagai seorang suami. Hadir di tengah kita Aditya Yoga Pratama yang wajahnya semakin kusut ya. Saya kira setelah menikah wajahnya semakin cerah tapi semakin kusut. Ada apa ini? Ya, jadi teman semuanya, buku yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini adalah Dunia di Balik Jeruji, sebuah kisah yang menceritakan mengenai banyak pengalaman-pengalaman seseorang ketika berada di balik jeruji. Lebih lengkapnya nanti akan diulas oleh Mas Aditya Yoga Pratama. Seperti biasanya, karena Mas Yoga sudah sering muncul di Buka Buku, kita tidak perlu lagi berkenalan dengan dia. Kita langsung saja mengulas mengenai buku ini, dan pertama kali pasti kita menceritakan mengenai bagaimana seseorang menemukan dan bertemu dengan buku yang telah ia baca. Jadi pertama biasa Mas Yoga, ceritakan mengenai kenapa memilih buku ini dan kapan bertemu dengan buku ini. Jadi buku ini pertama kali saya tertarik ditunjukkan tuh ke pemirsa. Tertarik. Kenapa jadi Belibet juga ya. Tertarik buku ini karena pertama aktivisme ya Mas ya. Aktivisme ya. Mantan aktivis. Mantan atau masih? Mantan. Oh, mantan. Sudah nggak laku sekarang. Terus banyak teman-teman yang banyak bicara mengenai buku ini. Dunia di Balik Jeruji. Terutama teman-teman yang ada di Malaysia. Iya. Mbak Sarifah Nur Saidah. Iya, pernah dengar namanya. Aktivis, dia meneliti di Indonesia mengenai kelompok PAN gitu. Saya justru mengenal buku ini dari beliau. Ternyata dia punya komunikasi dengan beberapa teman-teman aktivis ya, terutama LMND, PRD, ex-PRD. Masih saja kiri ya. Sudah jadi suami masih aja kiri. Karena kiri itu menyenangkan. Oh, iya. Sudah aku bilang, kiri itu tidak menghidupimu. Oke, lanjut ke buku. Menyenangkan Mas. Hidup itu kanan nggak apa ya. Iya. Ini buku ini sebenarnya buku di perpustakaan sekolah Mas Budi. Perpustakaan sekolah di sekolahmu? Ya. Oh, di SMA Muhammadiyah Al-Kausar. Yang dulu waktu itu kita pernah mengajukan hibah buku ke Perpusnas. Ya. Akhirnya di drop 2 kardus atau 3 kardus saya lupa. Kemudian saya biasa Mas disensor dulu. Seperti Orde Baru menyensor buku-buku. Tapi tidak membakar ya. Yang tepat ya untuk anak SMA gitu. Betul, ya. Terus ternyata ada buku ini gitu. Wilson, Dunia di Balik Jeruji. Kesaksian Pak. Akhirnya saya ambil Mas Bud. Oh, berarti buku ini ngambil dari koleksi perpustakaan SMA. Betul. Karena apa ya Mas Bud ya? Kiri ya. Kita kan di sekolah kita kan kanan. Yang bener. Kanan Mas. Yang bener. Jadi ya udahlah tak ambil dulu, nanti sewaktu-waktu bisa dibaca teman-teman. Kalau itu diperlukan. Ada beberapa buku yang harus disensor ya. Sensor dalam pengertian bukan konotasi negatif, tetapi sensor untuk
sewaktu-waktu jika ada yang berkunjung ke perpustakaan, entah dari pihak yayasan atau dari pihak apapun, kemudian nanti justru malah menjadi permasalahan. betul. Nah itu penting untuk Oh iya. Oh iya. Penting, sekarang ternyata menjadi seorang penakut ya. kemudian saya, Oke, jadi itu pertemuan pertama Iya. dengan buku itu ya. Artinya tahu dari seorang aktivis perempuan Malaysia dan Betul. juga akhirnya dapat buku itu dari koleksi perpustakaan sekolah yang dapat hibah dari perpustakaan nasional gitu. Betul. Ya. Oke, itu cara pertemuan yang cukup epic ya karena mengambil gitu kan. Oke, terus buku ini ceritanya lebih banyak kemana Mas Yoga? jadi buku ini ceritanya berkaitan dengan tahanan politik tahun Oh, 1996 1997, terutama pasca Reformasi. ya sebelum reformasi. Sebelum reformasi. Oh mungkin ini ya para pegiat-pegiat reformasi mungkin ya. Iya, lebih tepatnya Partai Rakyat Demokratik. PRD. Seperti Budiman Sujatmiko, Wilson, kemudian ada Nezar Patria, Iya, Dita Indahsari, yang sekarang di DPR. Yang bukunya sempat kamu ingin edit itu ya? Itu kan dari PMT. Ya tapi kan PRD juga. PRD, Oh, iya. PMT pernah Berarti kamu PRD? Saya dulu pernah dicap sebagai PRD. Oh iya, tapi sekarang bukan PRD. Tapi saya mengklaim bahwa saya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya, tapi kamu PRD. Bukan. Simpatisan. No. Senang dengan PRD. Tidak. Saya tidak PRD, saya tidak simpatisan Berarti PRD. IMM ya? Saya IMM. Tapi kiri. Tapi kalau kiri menyenangkan. Oh kiri menyenangkan. Kiri menyenangkan. Hidup boleh kanan tapi kiri menyenangkan. Kiri menyenangkan. Oke, jadi kembali ke buku. Kacau. Kembali ke buku. Nah, buku ini menceritakan tentang bagaimana proses berada di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Berarti semuanya itu adalah kisah orang-orang yang di LP Cipinang. LP Cipinang. Sebenarnya Wilson menceritakan banyak lembaga permasyarakatan atau penjara itu di berbagai penjara, terutama di tahanan Kejaksaan Agung, kemudian Polda Metro Jaya. Kalau dulu namanya Bakos Tranada. Bakos Tranada ya. Kalau sekarang kan BIN, Badan Intelijen Negara. Nah, dia juga pernah ditahan situ. Cuma di sini lebih diperinci di LP Cipinang karena Wilson dan kawan-kawan 14 tahanan politik PRD Ditahan di situ. cukup lama di LP Cipinang. LP Cipinang itu kan peninggalan Belanda Ya. dan sangat sejarah ya, sangat sejarah sekali. Nah, buku ini menceritakan tentang ya bagaimana perjuangan berada di penjara, terutama ketika menghadapi situasi-situasi politik Orde Pasca Baru. ya, pra ya sebelum 98 ya. Betul. Orde Baru banget loh Mas. Iya, Sangat masih Orde Baru. Mbah Harto. Mbah Soeharto. Nah, Enak zamanku tau. dan dia menyebutkan di sini bahwa penjara itu justru di penjara itu dia mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Wilson. Wilson dan beberapa Ya, kawan-kawan. teman-teman. Seperti katakanlah Wilson ini kan Muslim. Terus Budiman Sujatmiko juga Muslim. Iya. Budiman Sujatmiko Muslim, Wilson Muslim. Itu justru malah menambah pengalaman spiritualnya di penjara itu dibuktikan dengan dia sering mengaji. Dia sebutkan di sini sering mengaji, kemudian Padahal sebelumnya enggak ya? bacanya Das Kapital. Nah, dia sering mengaji dan lain sebagainya. Nah, ini mau dibuktikan oleh Wilson bahwa karena dia flashback bahwa penjara adalah tempat sekolah bagi para aktivis pergerakan. Dia berefleksi di masa pergerakan 1930-an ketika Soekarno, Hatta, Sahrir, Tan Malaka itu di penjara justru membuat pengalaman spiritualnya semakin hari semakin. Jadi belum dikatakan aktivis sebelum kamu di penjara. Betul, sepakat. Di sini disebutkan seperti itu. Iya kan? Ya. Banyak kan jargon-jargon kayak gitu muncul kan? Iya. Sudah aktivis? Saya hampir di penjara. Bukankah kita sudah pernah di penjara di Kertosuro sana? Oke. Nah, menariknya di buku ini Mas Bud, bahwa penjara di bab pertama dijelaskan penjara kecil dan penjara besar. Ya oke, ceritakan apa yang Penjara apa kecil. perspektif buku ini mengenai penjara kecil ini. Menurut Wilson yang berada di penjara kecil LP Cipinang itu melihat orang-orang yang ada di luar penjara, terutama yang orang bebas ya, katakanlah bagi mereka yang di penjara itu kan mereka yang di luar itu kan bebas, Iya. bebas bergerak, bebas berekspresi, bebas apapun itu, justru
melihat kediktatoran Soeharto pada masa Orde Baru, ada penjara besar sebenarnya yang diciptakan oleh Soeharto sebagai institusi total di negara ini. Termasuk dalam hal pendidikan, ada indoktrinasi P4, kemudian ada Pancasila yang dipaksakan yang dipaksakan. Nah, penjara itu yang sebenarnya membuat orang di luar itu ya apa bedanya dengan penjara yang ada di lembaga pemasyarakatan yang penjara kecil dalam bentuk ukuran 3 kali 4 ya katakanlah itu. Tapi di luar sana sebenarnya mereka di penjara. Wilson melihat perspektif itu. Karena dia pakai teorinya Gramsci kalau tidak salah. Yang counter hegemoni ya. Nah, itu menurutku menarik ya. Ternyata saya bersyukur berada di penjara ini untuk membentuk kualitas manusia yang baru. Karena pasca penjara kecil ini menurut Wilson kualitas manusia justru ditentukan bahwa dia kalau mereka telah bebas dari situ ya. Nah, dia mengutip di sini Nelson Mandela yang di penjara hampir 32 tahun di rezim kulit putih ya. Apartheid. Tapi kan Nelson Mandela tidak mencoba untuk balas dendam ketika dia juga. Justru ketika dia berada di luar penjara, bebas dari penjara, dia memaafkan. Menjadi manusia suci lah. Manusia suci gitu. Menurutku keren gitu. Menurutku, berarti orang-orang yang di penjara emang digembleng ya Mas ya secara mental, secara spiritual juga tadi. Intelektual. Nah, itu menurutku menarik di buku ini. Tapi bukannya seseorang yang dipenjara akhirnya dia menjadi habis ketika dia di masa belum dipenjara dia sedang berjuang, terus dia dipenjara akhirnya perjuangannya menjadi selesai. Ya, akses kan berarti antara dunia dalam penjara dengan di luar penjara itu kan sangat terbatas. Nah, menariknya di buku ini teman-teman semua, Wilson mengakui karena dia adalah tahanan politik. Tahanan politik itu kan beda dengan tahanan kejahatan dan sebagainya ya. Kalau di penjara itu kan punya kelas-kelasnya. Nah, tahanan politik yang dituliskan di sini, Mas Wilson itu, selain ada tahanan politik pasca peristiwa Kuda Tuli, peristiwa kudeta 27 Juli PDI di Jakarta itu, di LP Cipinang ternyata juga ada beberapa tahanan politik mantan tahanan politik 1965. Di situ masih dia menemukan di buku ini disebutkan ada bertiga. Sebenarnya dia dituntut hukuman mati. Iya. Tetapi karena banyak tuntutan internasional bahwa untuk tidak menghukum mati, akhirnya sampai buku ini ditulis dan diterbitkan. Hukumannya adalah hukuman seumur hidup. Tahanan politik termasuk tahanan politik Tanjung Priok, Lampung. Ternyata di LP Cipinang itu ada pembedaan blok antara tahanan politik kiri, kasus-kasus masing-masing ya. Tahanan politik kiri disebut ekstrim kiri, EKI. Tahanan politik kanan disebut EK, ekstrim kanan. Tahanan politik kanan itu ya Tanjung Priok, Lampung itu ekstrim kanan. Ya, terus kalau tahanan politik ekstrim kiri, ya tadi itu PRJ 1965 dan tapol-tapol yang termasuk Gus Sanana Gusmo juga di penjara di LP Cipinang. Oh ya, karena dia memberontak ketika untuk membebaskan Timor Leste. Memerdekakan, Mas. Iya, oke. Kemerdekaan Timor Leste adalah sebuah keharusan. Sebuah keharusan dan Habibie benar mengambil keputusan. Iya, saya kira kasus-kasus 96 ya? 96 ketika Soeharto mengirimkan banyak tentara itu kan juga menurut saya salah juga sih ya. Bukan begitu caranya untuk, tapi ketika itu mungkin karena sudah konflik yang begitu panjang, sudah ingin keluar dan sebagainya, ya mungkin agresi ya, sebagai agresi militer itu diperlukan. Tapi ya di luar itu Timor Leste sudah menjadi sebuah negara yang sah di mata dunia dan kita mengakui, dan nanti malam tanggal 30 Januari ini akan ada pertandingan sepak bola antara Timor Leste dan juga Indonesia di friendly match. Ini kok jadi kesal ya. Oke, lanjut ke penjara. Nah, apa yang menurut Mas Yoga sebagai pembaca itu menarik dari, bukan sekedar menarik ya, kisah-kisah kita kan dari kisah person to person ya, yang menceritakan bagaimana mereka di penjara. Ada nggak kisah yang paling menarik
di buku ini yang menurut Mas Yoga? Menurut Mas Yoga yang paling menarik dari buku ini di kisah siapa dan apa gitu? Di kisah ini ketika pertemuan dengan ibu. Napi itu bertemu dengan ibunya. Napi politik ya, napal Iya, napi politik ya. Narapidana politik ini ketika bertemu dengan ibunya. Menjenguk. Besukan ya. Iya, ada Membesuk itu, saya melihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya itu tidak salah. Oh Gila. iya. Ini Ibunya sampai punya kesadaran ya, seperti itu ya. ibunya punya sampai dia diteror di rumah. Biasa ya Mas kalau aktivis itu Betul. dikintili terus dia. Nah, Wilson ini salah satu ibunya itu adalah cukup menarik untuk dipotret di podcast ini mungkin Mas ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh para ibu-ibu di luar sana, terutama ibu-ibu para aktivis ini, justru semakin hari semakin teguh keyakinannya. Iya. Teguh kayak termasuk ketika dia harus menyelundupkan surat-surat dari petugas-petugas PRD atau dari McLean ya. McLean yang undefinished nation itu. Karena dia juga salah satu yang punya relasi ke situ ya. Relasi ke Australia ya, ke serikat buruh di Australia dan lain sebagainya itu. Yang menyelundupkan adalah ibunya si Wilson melalui disuntikkan melalui makanan di bawah makanan atau di kerudungnya ketika dan sebagainya. Artinya kan ibu-ibu itu sangat mendukung apa yang diambil jalan dari anaknya itu ya. Dan tuntutannya itu kan nggak sedikit Mas. Kalau teman saya itu kan cuma 2 tahun. Iya, yang kemarin itu ya. Yang ikut membakar, ikut melempar. Nggak melempar Mas. Membakar aja ya. Tuduhannya provokator kan. Tapi sempat membakar juga ya. Membakar enggak Mas. Saya di lapangan loh. Membakar enggak, tapi Tuduhannya provokator lah ya. Tuntutannya Wilson ini 5 tahun. Kemudian kalau Budiman Sujatmiko itu antara 11 tahun. Bayangkan untuk waktu yang sangat panjang, masih muda. Terus waktu itu ya, pikiran di buku ini waktu itu adalah dia harus mendekam di penjara. Berarti kan hampir separuh hidupnya itu kan hilang. Dirampas di dalam penjara lah bahasanya seperti itu. Penjara di sini adalah penjara politik. Nah, orang-orang yang ada di lingkaran aktivis ini yang menurutku terutama keluarga ya, itu sangat memberikan efek ya untuk mendukung atau tidak mendukung seperti itu ya. Bahkan ada beberapa keluarga, sebut saja ibunya Dita Indah-Sari. Di sini Dita Indah-Sari itu kan di penjaranya bukan di Jakarta Mas, tapi di Malang. Dia aktivis PRD juga. Aktivis PRD, dia adalah ketua serikat PPBI, Persatuan Perserikatan Buruh Indonesia. Terus dia ditangkap di Surabaya, kemudian di penjara di Malang, kemudian dia minta banding untuk dipindahkan di di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Tangerang ya, karena kan ada khusus untuk perempuan. Nah, Dita Indah-Sari disebutkan oleh Wilson banyak surat menyurat dengan Dita di sini. Dan menurut saya romantis ya surat-suratnya. Tapi mereka bukan pacaran? Tidak. Mereka ya saling mendukung gitu loh Mas, di dalam penjara lewat penjara gitu loh. Terus Dita Indah-Sari itu kan ibunya meninggal ketika dia di LP di Malang, dan dia tidak pernah bahkan untuk menyaksikan ibunya dimakamkan tidak diperbolehkan oleh pihak LP, oleh pihak sipir dan sebagainya. Nah, menurutku ini yang hilang dari sisi kemanusiaan lembaga pemasyarakatan itu. Orde Baru. Orde Baru. Gimana tahanan politik bos? Dan menarik gitu Mas. Terus yang kedua, kalau ternyata di lembaga pemasyarakatan jangan LP ya, LP itu kan kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya Mas? Di lembaga pemasyarakatan. Kenapa nggak bilang penjara aja itu loh, maksudnya? Itu kan penghalusan. Eufemisme. Nah, ternyata di sini juga disebutkan bahwa Soeharto itu kenapa menggunakan LP bukan penjara? Karena untuk membuat sesuatu hal yang bersifat kasar itu halus, menjadi lebih lembut lah ya. Dan sebagainya. Nah, ini disebutkan oleh Wilson bahwa apa yang nggak hanya LP ya, banyak sekali yang eufemisme yang dilakukan oleh Soeharto, pemerintah. Nah, itu penjara sangat
justru itu sebenarnya penjara besar yang dibuat oleh Soeharto ketika itu. Maaf gitu Pak Soeharto. Perasaan podcast saya mengecek Soeharto terus ya. Monggo keluarga cendana yang ada di Solo. Ya, oke. Jadi memang buku ini lebih banyak bercerita mengenai bagaimana kisah-kisah para tawanan ya atau tahanan politik ketika dia ditahan seperti itu, dan tahanan politik tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bersalah menurut saya itu ya, karena mereka ditahan atas dasar perspektif pemerintahan saat itu. Iya kan, bukan karena mereka membunuh, bukan karena mereka nyolong dan sebagainya, tapi mereka ditahan politik atas dasar ideologi dan idealitas yang mereka bawa gitu. Jadi makanya saya katakan kalau tadi kita sampaikan bahwa aktivis belum menjadi aktivis kalau belum dipenjara, ya memang betul, karena tugas aktivis itu kan utamanya adalah bagaimana melakukan kritik yang membangun terhadap jalannya pemerintahan yang ada gitu kan. Termasuk tadi dikatakan eufemisme, di podcast sebelumnya kita sudah membahas juga di negara anarki kan, bagaimana pemerintah negara juga melakukan politik bahasa, melakukan penghalusan-penghalusan agar masyarakat menjadi tenang seperti itu. Padahal mungkin bisa dikatakan ini adalah penjara yang lebih besar daripada penjara kecil yang sekedar lembaga permasyarakatan itu. Nah, di buku ini Mas Yoga, kisah yang paling ada nggak kisah lucu di sini gitu kan? Pasti ada lah, masa nggak ada? Masa tegang terus gitu kan? Yang lucu-lucu gitu apa gitu? Kisah yang lucu itu, nah menariknya di buku itu ada ini ya karikaturnya kayak saya bacakan ya. Para pemimpin kita sekali bikin peraturan dan kebijakan yang menyengsarakan dan gemar menggusur tanah rakyat buat gedung-gedung besar. Karena mereka sebenarnya takut kehilangan kekuasaannya. Bukan itu, tapi karena mereka tahu persis kalau di neraka nanti mereka nggak lagi sempat menindas atau korupsi. Jadi itu semacam anekdot ya, anekdot yang dibangun di perbincangan di antara para aktivis pas di penjara. Mas, ternyata karena mereka di luar, pertama aktivis PRD ya, saya salut sih sebenarnya Mas. Iyalah, masa bukan simpatisan ya, tapi mereka salut gitu ya. Meskipun sekarang sudah tidak salut lagi dengan para teman-teman ini ya. Fosil kalau bahasa Mas Riyad. Forum Silaturahmi. Bukan, PRD itu adalah fosil. Hanya artefak yang tertinggal gitu. Mas Riyad tuh yang bilang. Nanti bisa dikonfirmasi sendiri. Kita punya hak jawab yang sama. Fosil kalau sekarang kan yang nggak fosil HMI, PMI, IMM, yang PMKRI gitu. LMND masih? LMND masih. Oh masih ya. Tapi masih PRD enggak? Agak enggak? Masih ya? Masih cukup dekat ya? Iya. Dan pro militer kalau betul. Pro militer. Nah, di buku ini yang paling yang menyenangkan ya, yang menyenangkan dan yang paling menarik untuk diperbincangkan adalah ketika aktivis itu di luar itu kan kakean pola toh Mas? Nggak tahu. Nggak pasti. Kamu ya? Nggak. Saya biasa aja. Jadi aktivis itu nggak ada yang diem Mas. Dia bergerak terus. Kalau di penjara kan susah kan dia untuk bergerak. Nah ternyata dia mengorganisir klub-klub sepak bola di situ. Di penjara? Klub sepak bola, badminton, terus apa. Artinya mereka tetap melakukan kerja-kerja organisir lah ya. Dan dia mengakui bahwa ketika... Bukan kerja-kerja provokasi kan? Bukan, kerja-kerja pengorganisasian. Dan jujur Wilson mengakui dia tidak akan sanggup ketika melihat lumpen proletariat itu adalah mereka-mereka yang ditahan karena kasus pembunuhan, karena kasus pemerkosaan atau kasus narkoba, itu diorganisir. Karena jujur di dalam penjara orang-orang lumpen ini adalah pikirannya kan untuk hidup, gimana caranya besok bisa makan. Sementara tangan-tangan politik itu adalah bagaimana ketika hidup bukan untuk kebutuhannya gitu loh, tapi hidup untuk orang lain gitu. Betul. Pengorganisasian. Betul, provokasi. Nah, menariknya di situ Mas, akhirnya si Wilson jadi bukan pembina. Dia Wilson ini kayak Pak Abdur itu apa namanya? Maka. Bukan Waka Mas. Pembina ya. Yang ngurusi PB Abdur itu apa namanya?
Dia pengorganisir. Iya, pengorganisir. Nah, Wilson ini pengorganisir badminton. Sanana Gusmo itu basket kalau nggak. Kalau nggak basket, iya basket. Kalau nggak basket sepak bola. Iya. Artinya karena kebiasaan mereka di Mengorganisir, mengumpulkan orang, memprovokasi orang juga gitu kan. Terus akhirnya di penjara ya reso meneng. Iya, tetap bergerak gitu ya. Iya. Kalau sekarang Mas Yoga memprovokasi apa? Saya memprovokasi istri saya agar mau baca buku. Karena setelah cinta mati dosa buka nggak baca buku lagi. Ya oke. Jadi buku ini cukup bagi saya kayak saya belum membaca ya, tapi saya bisa mempunyai gambaran di benak saya bahwa memang tahanan politik juga punya sisi lain ya. Tadi disampaikan Pak Yoga, sekarang Pak Yoga gitu ya, mengenai mereka memiliki rasa spiritualitas yang baru, terutama mau ngaji, dan sebagainya. Sisi-sisi spiritualitas lain yang diulas di buku itu apa aja, Mas? Jangan-jangan hanya yang Muslim ya, mungkin yang Kristen dan sebagainya gitu. Saya jawab yang pertanyaan sebelumnya dulu, Mas. Di sini ada judul buku teman-teman tentang seks dalam penjara. Oh, wow. Wow. Jadi di penjara itu suami baru ya, masih gereng ya. Jadi di penjara itu ada program, Mas dulu, program PIN. PIN itu adalah hak-hak untuk melakukan hubungan seks bagi yang sudah mempunyai istri. Oke, sudah punya istri ya. Sebetulnya pernah diterapkan di penjara Cipinang di awal 1990-an hingga 1994. Iya. Sebelum Edi Tansil kabur. Ya, kasus korupsi. Pencetus hak pelayanan seks bagi yang sudah beristri itu adalah Dirjen Pemasyarakatan. Siapa, Mas? Coba-coba. Nggak tahu. Baharudin Lopa. Baharudin Lopa juga terkenal ya. Ya, terkenal. Ternyata dengan hak itu para napi di Cipinang yang sudah beristri sebulan sekali selama 1 jam mendapatkan jatah waktu untuk melakukannya. Terus itu kebutuhan, Bos. Namanya program imunisasi nasional. Jadi nyuntik kan dia. Tapi setelah Edi Tansil kabur tidak lagi. Timnya itu program imunisasi nasionalnya itu dihapuskan. Terus para napi kriminal itu mengecam mengutuk kan itu Edi Tansil. Karena apa namanya? Gara-gara itu kebutuhan saya, kenapa kamu gagalkan lagi? Terutama napi kriminal ya. Nah itu sudah. Terus untuk menjawab pertanyaan kedua tadi, berkaitan dengan ini spiritualitas. Berkaitan dengan spiritualitas yang lain, yang selain agama Islam, selain agama Muslim. Di buku ini disebutkan Wilson sebenarnya lebih ke singgungan nih, Mas. Dia menulis bab itu menurut saya sangat objektif. Di sini disebutkan napol-napol Islam sahabat saya, kemudian sahabat-sahabat PKI saya di 139 itu si Wilson menceritakan tentang mengenai napi yang beragama Islam. Yang beragama Islam karena konflik bersenjata DITII. Ya, Jawa Barat ya. Lampung, Tanjung Priok tadi. Nah, menurut Wilson di sini disebutkan bahwa sampai kayak gini, Mas. Sampai ada catatan namanya ya? Ada catatan namanya. Lama hukuman seumur hidup penjara Nusa Kambangan. Aduh, reso popo ini. Rianto seumur hidup Nusa Kambangan. Nah ini menurut saya bentuk simpatiknya si Wilson terhadap napol-napol yang bersinggungan dengan konsep konflik-konflik agama lah ya. Konflik agama gitu. Dan menurut Wilson dia juga korban gitu. Iya. Korban dari rezim otoriter. Ya, rezim waktu itu ya. Mau tidak mau mereka menyerang, mau membangun perlawanan kan tetap atas dasar digencet kan. Betul. Dan itu menurutku sangat, karena meskipun di luar sana PRD itu dicap sebagai PKI gitu loh, Mas. Tapi kan dalam pembelaan bahwa dia bukan PKI ya dalam tanda kutip secara organisasi ya. Tetapi metode, strategi, aksi simpatisan lah ya. Menggunakan Marxis, Leninisme boleh menggunakan metode-metode Marxis, Leninisme dan lain sebagainya. Tapi secara meskipun dia sangat katakanlah kiri ya, kiri dalam artian gerakan, tapi dia juga melihat bahwa kasus-kasus yang terjadi atas nama agama, terutama Islam di sini, itu menjadi perhatian juga sama Wilson ini di buku ini.
Gitu Mas Bud. Menarik juga ya bahwa kita dengar para tapol tahanan politik itu kan digul, ya artinya tahanan politik zaman dulu gitu ya, orang-orang zaman dulu Soeharto, Soekarno, Hatta atau siapa lagi, kok Kartosuwiryo bukan, siapa namanya, Cokro Aminoto, dan itu kan sebagai tahanan politik yang kita kenal dan banyak ceritanya, dan mereka juga punya legacy untuk mereka dijadikan sebagai pahlawan gitu kan. Dan mungkin tapi kita tidak pernah mendengar cerita tapol-tapol yang dia di era kekinian kayak tadi 98 dan sebagainya, itu kan kita tidak pernah mendengar cerita-cerita mereka di dalam gitu kan. Betul. Dan buku ini saya kira bisa memberikan, kalau kita sebagai mantan, ya kita aktivis lah ya, kita sebagai aktivis menjadi semakin yakin bahwa penjara bukanlah bukan hanya tempat orang-orang buruk gitu ya, tapi di situ memang ditempatkannya orang-orang yang sengaja dipenjarakan oleh negara gitu kan. Artinya penjara bukan ansih bahwa itulah tempat orang-orang yang buruk dan suatu ketika kembali ke masyarakat mereka tidak bisa bersosialisasi lagi gitu kan. Penjara memang malah menjadi tempat bagi para aktivis ini untuk sekolah lebih mendalam gitu ya. Betul. Melihat lebih mendalam, walaupun akhirnya aktivisme mereka berhenti seperti itu. Betul. Aktivis siapa yang Mas Yoga paling wow menurut Mas Yoga di kisahnya mereka itu siapa? Kalau saya bilang yang paling wow ya, Mas ya. Saya sebelum podcast ini saya nonton videonya Budiman Sujatmiko juga. Iya. Pas waktu di penjara, pas waktu pengadilan. Pas waktu pengadilan ya sejaman dengan Wilson ya. Cuma dia beda blok kayak gitu. Ya, walaupun sekarang dia juga di LPG Pinang juga. Dan di pemerintahan juga ya. Iya. Saya melihat ya apa yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko dengan, saya berdasarkan penglihatan saya aja di pengadilan YouTube itu yang barusan tadi, itu ya Budiman Sujatmiko ya nggak kaget gitu kalau jadinya kayak sekarang gitu. Iya. Yang dia harus ke PDIP gitu kan. Kemudian dia harus ikut parlemen. Iya. Ya, padahal dulu dia aktivis yang sangat mengusung boikot pemilu. Ya. Boikot pemilu, terus dia juga akhirnya sepakat dengan pemilu. Dan saya tidak tahu kualitas baru yang dimaksud oleh Wilson. Saya mengkritik buku ini Mas ya. Kualitas baru yang dimaksud oleh Wilson di sini apa gitu, orang-orang itu ya. Kualitas manusia yang justru kalau saya melihat buku-buku tentang penjara Mas ya. Kalau Mas Budi mungkin pernah baca Dari Penjara ke Penjaranya Malaka, itu lebih dalam ya, deep ya. Iya, karena itu masa pergerakan, bener-bener pergerakan. Ini nggak pergerakan lah, ya pergerakan, tapi kan udah merdeka gitu loh. Nah, kalau dulu lawannya itu kan bukan kita sendiri, kalau itu kan mungkin lawannya kita sendiri gitu. Pak Karno kan pernah ngomong bahwa yang suatu ketika yang paling susah adalah melawan bangsa sendiri. Iya, gitu, melawan bangsa sendiri. Tapi kan kalau baca bukunya Dari Penjara ke Penjara itu kan asik gitu Mas. Ya asik karena dia nggawa buku terus. Iya, satu membawa buku terus, yang kedua refleksi kan. Iya, refleksi pergerakan dia pindah dari penjara ke penjara. Sampai dia juga menelurkan Madilo. Kemudian dia menelurkan banyak karya-karya yang dari penjara yang ditulis oleh Tan Malaka. Nah, saya melihat buku ini ya ini kronologis, menceritakan orang gitu aja gitu ya. Orang ya, tapi tidak menceritakan bagaimana refleksi-refleksi apa yang didapatkan di penjara ketika dia pada waktu itu menjadi aktivisme. Bahkan ini Hamka di penjara nulurkan Tafsir Al-Azhar gitu ya. Mas. Terus saya kiki kualitas manusia apa yang dimaksud oleh Wilson gitu loh. Kualitas manusia yang baru yang seperti apa yang dimaksud oleh Wilson di buku ini untuk para pegiat-pegiat aktivisme, kebebasan dan demokrasi ya terutama ya ketika dia masuk penjara. Menurut saya nggak ada bedanya. Masih sama aja gitu. Justru malah mengalami penurunan kualitas ya. Karena mereka harus mendekat ke pemerintahan. Iya, mendekat kepada kekuasaan. Sekali lagi kiri menyenangkan Mas. Oh. Tapi tidak menghidupimu. Tidak menghidupimu. Oke, itu teman-teman sekalian. Jadi buku ini bagus untuk dibaca oleh teman-teman aktivis terutama ya, bagi mereka yang ingin membaca buku ini agar ketika mereka melakukan aktivisme juga tidak takut, bahwa mereka tetap berani untuk menyuarakan sebuah kebenaran
bertani karena benar. Oh iya, berani ya. Bertani karena benar. Bertani atau berani karena benar. Nanti tuh Pak Ganjar saya takut nanti. Kendeng itu Mas. Lah iya. Kan aktivisme juga. Iya. Kan banyak yang di penjara juga. Kendeng Pati yang Pati iya. dikriminalisasi. Nah iya kan banyak dikriminalisasi juga kan. Akhirnya hukum ini untuk siapa? Kata-kataku bagus sekali hari Mantap. ini. Makanya Mas Yoga untuk memberikan rekomendasi pada teman-teman sekalian, mengapa teman-teman harus membaca buku ini? Mengapa teman-teman harus membaca buku ini? Buat teman-teman aktivis terutama, Iya. buku ini penting untuk melihat dunia aktivisme Mas. Dunia aktivisme itu ora enak-enak tok gitu. Iya. Bahkan kalau di buku ini disebutkan bahwa ketika dia di penjara itu kan mental borjuis kecil. Biasa ya orang-orang kiri kan bilang, wah borjuis gitu kan. Proletar, borjuis, proletar. Nah dia, si Wilson dan kawan-kawan ini di penjara itu justru bicaranya agar tidak hidup nyaman gitu loh Mas. Hidup nyaman dan mental-mental borjuis itu mulai tumbuh gitu. Justru ketika dia di penjara bagaimana dia melawan mental-mental borjuis itu. Karena penjara sendiri kan di sisi ruang kebebasan tidak dapat atau dibatasi, tapi kan bukan berarti dia tidak memantau perkembangan di luar ya. Terutama hal-hal yang paling sederhana mental borjuis itu adalah ketika melihat teman misalnya melihat teman di sesama tahanan politik mengalami Kemajuan dalam hal ekonomi. Termasuk Wilson kan salah satu yang membantu tahanan politik PKI untuk menulis autobiografinya kolonelatif namanya. Iya. Dan itu kan sebenarnya sebuah bentuk solidaritas agar kita tidak hidup individualis gitu loh Mas. Menurutku gitu sih. Gitu ya. Kalau sekarang kan gejalanya kan itu. Iya. Makanya kampus sepi gitu kan. Terus akhirnya karena sepi melakukan pelecehan seksual. Karena nggak ada kegiatan. Dan dalam hype-hype-nya berita gitu ya. Kan. Oke teman-teman sekalian, itu pembahasan kita hari ini mengenai dunia di balik jeruji, kesaksian perlawanan dari Wilson, buku yang terbit dari Resist Book Yogyakarta, salah satu penerbit yang memang seringkali menerbitkan buku-buku yang bersifat perlawanan. Jadi teman-teman sekalian yang memiliki semangat aktivisme bisa juga mencari buku-buku lain dari Resist Book ini dan dapat menemukan berbagai macam buku-buku yang mampu meningkatkan kekuatan atau keberpihakan aktivisme Anda seperti itu. Dan saya juga ingat ketika kita Resist Book itu Mas siapa namanya? Mas Eko Prasetyo kan sering mengatakan, biarkanlah mereka membumi hanguskan taman bunga. Tapi jangan pernah lupa bahwa musim semi itu akan datang. Musim semi itu Pablo Neruda Mas. Iya, tapi kan yang sering mengatakan Pak Eko Prasetyo sering banget ngomong kayak gitu. Pas waktu ngisi-ngisi masih kayak gitu. Wah itu Pablo Neruda itu. Iya, tapi Pak Eko sering ngomong kayak gitu. Dia ngomong itu adalah seorang sastrawan Chili gitu, Amerika Latin gitu. Bahwa sekalipun aktivisme itu akan hancur, sekalipun aktivisme itu akan dipenjara, tapi jangan pernah lupa bahwa musim semi aktivis-aktivis baru pasti akan muncul. Mantap. Baik, seperti itu teman-teman sekalian, kita akhiri perbincangan kita hari ini karena ini semakin berbahaya. Dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian tetap mari membuka dan terus membaca. Terima kasih dari kami buka buku by priscina.id. Selamat pagi.